Jangan cari jati diri di dunia yang terlalu sibuk menjual identitas palsu. Ini merupakan sebuah peringatan eksistensial yang syarat muatan filsafat jiwa, kritik sosial, dan pemahaman psikologi modern. Kalimat ini tidak sedang menyuruhmu berhenti mencari diri, melainkan sedang memperingatkanmu di mana dan dalam konteks apa pencarian itu sebaiknya tidak dilakukan. Jati diri itu bukan nama, bukan profesi, bukan kebangsaan, dan juga bukan pula opini publik tentang dirimu. Dalam filsafat eksistensialisme, jati diri adalah keberadaan autentik. Ia bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana, melainkan sesuatu yang kamu bangun dari dalam dengan keberanian untuk hidup seturut nilai yang kamu pilih sendiri. Banyak orang terjebak memaknai jati diri sebagai bagaimana aku dilihat, atau apa pendapat orang tentang diriku, padahal itu justru adalah bentuk keterasingan dari diri sejati. Jati diri itu bersifat proses, internal, otentik, dan eksistensial. Ia bukan hasil final, bukan eksternal, bukan imitasi, dan juga bukan kosmetik. Kita hidup dalam dunia pasca industri dan pasca informasi yang sudah bergeser dari era produk menjadi era representasi. Dunia sekarang tidak sekadar menjual barang, tapi menjual makna dari barang itu. Kamu atau sebagian besar orang tidak membeli baju karena kainnya, melainkan karena narasi yang menempel padanya. Media sosial mempercepat ini. Algoritma menekankan performa. Orang dipaksa menciptakan persona. Influencer bukanlah orang-orang yang paling tahu. Kebanyakan dari mereka merupakan orang yang paling bisa menampilkan versi laku dari diri mereka. Dunia seperti ini tidak tertarik pada keaslian, melainkan pada keterlihatan. Tidak mendorong refleksi, melainkan konsumsi. Tidak menyemangati pertumbuhan, melainkan pembentukan citra. Tidak membangun karakter, melainkan mengiklankan versi terbaik yang dipolesnya. Kamu tidak sedang diajak menjadi diri sendiri oleh dunia ini. Kamu sedang didorong memilih dari sekian banyak paket identitas yang telah disiapkan. Semuanya dikurasi, bukan muncul dari kedalaman eksistensi. Ketika kamu mencari jati diri dalam sistem yang menjual ilusi, ada beberapa konsekuensi psikologis dan eksistensial serius. Kamu jadi berpotensi mengalami alienasi internal. Kamu merasa asing terhadap diri sendiri. Atau kamu berpotensi mengalami depersonalisasi, yakni kehilangan sensasi hidup sebagai subjek dan merasa seperti penonton hidup sendiri. Selain itu, kamu juga rentan mengalami ketergantungan naratif pada eksternal. Kamu jadi seolah butuh terus-menerus dilihat dan didefinisikan oleh orang lain agar merasa eksis. Hal ini membuka peluang membuat kamu jadi kecanduan pencitraan, yang pada akhirnya kamu bukan sekadar ingin tampil baik, melainkan malah tidak bisa tidak tampil. Dan ketika kamu merasa gagal membangun jati diri dari semua pilihan palsu itu, kamu mulai merasa ada yang salah denganmu, padahal yang salah adalah jalan yang kamu pilih, bukan pejalan kakinya. Identitas palsu itu semacam cermin retak yang dipakai untuk menilai diri. Identitas palsu adalah topeng yang dipakai terus-menerus hingga kamu lupa kamu sedang memakai topeng. Ini bukan semata kebohongan eksplisit, tapi juga kebiasaan menyandarkan nilai diri pada validasi eksternal, keseragaman, label semu, hingga komparasi sosial. Kamu jadi terus-menerus membandingkan hidupmu dengan highlight hidup orang lain. Masalahnya, ketika kamu membangun pencarian jati diri di tengah lingkungan yang seperti ini, kamu bukan sedang menemukan dirimu, melainkan sedang menyusun katalog kepribadian yang laku untuk kamu jual. Kamu malah kehilangan dirimu karena kamu menyesuaikan pencarian jati diri agar sesuai dengan apa yang terlihat keren, dapat diterima dan tidak menyusahkan. Ini ilusi dua lapis. Pertama, kamu percaya kamu sedang mencari siapa dirimu. Kedua, kamu tidak sadar bahwa seluruh proses pencarian itu sudah didikte oleh sistem yang ingin kamu tetap tersesat agar kamu tetap menjadi konsumen, pengikut, dan pemain dalam permainan mereka. Maka apa alternatifnya? Kamu tidak diminta berhenti mencari jati diri. Kamu diminta berhenti mencarinya di tempat yang salah.
Jati diri bisa ditemukan dalam sunyi, refleksi jujur, ketidaksesuaian, dan perjuangan pribadi. Jati diri bisa kamu temukan di tempat di mana kamu tidak tampil melainkan hanya mengalami. Ia bisa kamu temukan ketika kamu membaca dirimu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu ingin terlihat. Ia bisa kamu temukan dalam keberanian untuk tidak pas dengan template yang populer, atau bahkan dalam pengalaman eksistensial yang membentuk nilai dan keyakinanmu sendiri. Kamu perlu berjalan menjauhi pasar identitas dan masuk ke ruang batinmu, di mana hanya kamu dan pertanyaan-pertanyaan berat yang tak bisa dijawab dengan cepat oleh dirimu sendiri. Dunia hari ini terlalu sibuk menjual versi diri yang laku. Tapi jati diri yang sejati bukan soal laku atau tidak, melainkan apakah kamu bisa hidup dengannya dan mati dalam damai bersamanya. Kalau kamu ingin tahu siapa dirimu, matikan layar, hindari sorotan, hadapi cermin, lalu tanyakan dengan brutal, apa yang tersisa jika semua label dicabut? Itulah jati dirimu, dan kamu tidak akan pernah menemukannya di tempat yang menjual identitas palsu. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.